Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kita di serial Pojok Dakwah. Kita akan bertanya bersama Ustadz Ihsan Setiawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tat? Alhamdulillah sehat insyaallah. Nah, jadi di edisi kali ini Tat, saya ingin bertanya, meneruskan dari jamaah. Ada yang bertanya kepada kita mengenai sodakoh sekarang Tat. Jadi ada ibu-ibu yang cerita, curhat ke saya gitu, Pak Ustadz, anak saya itu suka sedekah katanya, suka sedekah kemana-mana gitu. Namun di sisi lain ibunya ini membutuhkan juga gitu apa yang disedekahi oleh anak itu. Beliau bertanya, boleh tidak gitu kalau misalkan saya sebagai orang tua meminta sedekah kepada anak saya. Nah, bagaimana Tat? Seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dari pertanyaan tadi ya saya perhatikan anaknya nggak peduli kayaknya. Betul. Nggak perhatian sama orang tuanya. Nggak peka kalau kata anak muda mah. Bahkan dikatakan pekok. Jadi sebetulnya dalam Islam itu ada harta dan cara penggunaannya. Kalau bahasa hadisnya ada 4 dinar. Nah kan dinar itu mata uang terbuat dari emas ya. Jadi kalau misalkan ada 4 dinar, ini dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan 1 dinar digunakan untuk diberikan pada fakir miskin, 1 dinar digunakan untuk membebaskan budak sahaya, 1 dinar digunakan untuk bersedekah infak di jalan Allah, dan 1 dinar digunakan untuk nafkah keluarga. Maka kata Rasulullah, dari 4 dinar ini yang paling utama adalah yang keempat, yaitu 1 dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya. Kan keluarga dalam Islam itu kan bukan hanya dia, istrinya, anak-anaknya. Karena keluarga itu ada bapak kita, ibu kita, adik kita, kakak kita, paman kita, itu keluarga. Selama masih ada tali nasab hubungan darah, apalagi ibu bapak. Maka seorang anak yang soleh adalah dia akan perhatian kepada orang tuanya, apalagi sama ibu nih. Ibu yang melahirkan, mau sebelumnya mengandung, terus melahirkan, kemudian menyusui, luar biasa, masya Allah, ibu kayak begitu. Nah, maka seorang anak harus perhatian dengan bab ini. Dia harus memperhatikan ibunya. Jangan sampai kemudian ibunya meminta, itu kualat. Kualat ibu sampai minta-minta sama anak, nggak peduli nih anak ya. Bahkan dalam sebuah kisah dikatakan bahwa ini bukan ibu, bapak nih. Bapak. Ya. Jadi dikisahkan bahwa ada seorang anak bawa ayahnya, bapaknya ke Rasulullah, curhat. Tentang apa? Ini bapak suka ngambil uang saya. Jadi ditanya, benar? Iya, saya ambil ini untuk keperluan ibu saya dan orang tua ibu saya. Jadi ternyata dia masih punya ibu, masih punya nenek. Sedangkan bapak ini sudah sepuh, nggak punya kemampuan untuk bekerja. Akhirnya dia punya anak yang kebetulan alhamdulillah rezekinya ada, sehingga kemudian diambil. Sekedar untuk memenuhi keperluan bukan pribadinya, untuk ibunya. Artinya untuk neneknya dia, untuk buyutnya dia. Begitu. Ya, tapi kemudian Rasulullah dapat wahyu dari Jibril. Dikatakan oleh Jibril, tanya dia apa yang ada di hatinya, bukan yang ada di lisannya. Kata dia mengatakan lisannya untuk ibunya, untuk neneknya, gitu kan. Istilahnya orang-orang dekat dari sang laki-laki ini, sang ayah ini. Maka ditanya, coba kamu utarakan apa yang ada di hatimu. Wah, kaget laki-laki ini.
Ya, kenapa? Kok Rasulullah tahu apa yang ada di hatinya? Ya disebutkanlah intinya kemudian, saya yang membesarkan ketika dia sakit, saya rawat, bahkan mungkin kalau bahasa kita sekarang ini, kalau sakit itu bisa dipindahin, minta dipindahin. Intinya dia sudah berjibaku untuk membesarkan anak tersebut, tapi ketika anak ini sudah besar, malahan tidak perhatian, tidak peduli dengan ayahnya. Maka Rasulullah ketika itu marahnya luar biasa. Sampai kalau kata seorang ustadz yang pasti dengar ceramahnya, sampai melotot. Saking marahnya. Wah, Masya Allah, gimana melototnya? Wallah alam bisawab ya. Melotot saya kayak gini kan. Wah, itu melotot saya ya. Tapi enggak, Rasulullah marah kelihatan. Lalu mengatakan pada anak itu, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Nah, ini jelas. Oleh karena itu kejadian tadi yang diceritakan, ada anak gak peduli sama ibunya, ibunya meminta, nih anak harus diajarin, nih kayaknya harus ditausiah gitu ya. Diingetin ya bahwa jangan infak kepada orang lain, boleh infak tapi yang utama adalah pada keluarga. Wallahu a'lam bishawab.